penilaian itu, padahal esensinya sangat penting buat peserta didik kita
kita dan juga kita sebagai guru. Adapun masalah-masalah yang kita hadapi itu kalau dikelompokkan itu bisa dimulai dari tahap kita merencanakan rencana penilaian. Itu mulai dari menentukan instrumen penilaiannya. Kita itu mengalami kesulitan memilih instrumen apa untuk menilai murid kita. Itu sering sekali kita alami. Dan sering juga kita itu kurang mampu untuk menyesuaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan alat atau instrumen yang kita buat. Sehingga disinilah terjadi awal dari kesalahan penilaian itu di tahap perencanaan sebenarnya. Kemudian mungkin masalah kedua itu adalah dalam pelaksanaannya kita itu menyadari dengan keterbatasan kita dari segi waktu kita mengajar, menilai. Nah, ketika kita berada di titik kita lelah, kita guru ini lebih memilih instrumen yang gampang, yang mudah, yang penting bisa mengukur murid, kasih soal, bentuknya pilihan ganda atau esai. Nah, jadi itu masalah yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah masalah pemanfaatan dari asesmen itu sendiri. Kalau kita guru ini benar-benar memanfaatkan hasil asesmen dari murid kita, tentunya pembelajaran yang kita lakukan itu akan berhasil atau tercapai ya. Dari disinilah ketika pemerintah menghadirkan deep learning dengan menawarkan penilaian yang mendalam, harapannya tentunya untuk memperbaiki penilaian yang selama ini kita lakukan di mana belum mengalami perbaikan. Namun sebenarnya penilaian yang dilakukan di PM ini tidak jauh berbeda dengan kurikulum kita terdahulu. Cuma di PM lebih mendalam, lebih fokus kepada penilaian proses yang dialami oleh murid. Jadi begitu. Dengan harapannya penilaian proses itu nanti akan memperbaiki hasil dari kedua pembelajaran. Jadi begitu. Oke, tadi itu ada berhitung tentang perbedaan asesmen yang dulu dengan asesmen yang sekarang. Nah, apa sih Bu perbedaan paling signifikan tentang asesmen terdahulu dengan sekarang sehingga itu menjadi latar belakang penggunaan PM di dalam evaluasi? Oke, baik. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa memang tidak ada perubahan. Kita juga menyadari kita sudah melakukan penilaian presentasi, melakukan proyek, mungkin belum maksimal di kurikulum kita sebelumnya. Sehingga pada PM ini memang dituntut guru itu bisa menghasilkan instrumen penilaian yang betul bisa mengcover penilaian mulai dari siswa mengkonstruksi pemahamannya sesuai dengan pengalaman belajar di awal itu memahami, ya. Kemudian juga sampai ke penilaian mengaplikasi dan juga hingga merefleksi, sehingga yang manfaat dari asesmen itu mungkin yang di PM ini akan membedakannya ya, dimana manfaat itu guru akan merefleksi mengenai pembelajarannya, strateginya melalui refleksi dari asesmen itu, dan murid juga bisa merefleksi sejauh mana apa kesulitan hambatan dari proses pembelajaran yang dialami oleh murid tersebut. Jadi ketika ada dua pelaku pembelajaran ini, guru dan murid melakukan asesmen, merefleksi diri dalam melaksanakan, mencapai
pembelajaran. Tentunya harapannya apa yang dipelajari itu bisa bisa diaplikasikan, bisa diaplikasikan dalam kehidupan kontekstual murid itu sendiri. Jadi memang harapannya akan lebih mendalam penilaian prosesnya itu perbedaan. Oke, baik. Jadi perbedaan dari evaluasi yang lalu dengan yang sekarang adalah terletak pada sekarang lebih mendekatkan dari penilaian prosesnya. Jadi tidak semata-mata hanya melihat outputnya saja, tapi melihat proses dari pembelajaran siswa itu. Baik, terima kasih Bu Yohan atas penjelasannya. Nanti kita akan berdiskusi kembali. Oke, sekarang kita lanjut ya ke narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Karsono. Nah, tadi menyikapi dari latar belakang yang sangat rumit dan banyak ini. Nah, apa sih bukti nyatanya Pak bahwa pembelajaran mendalam ini hadir di tengah-tengah kita ini sebagai solusi? Silakan Bapak. Baik Bu, terima kasih. Ya sebenarnya juga sangat setuju sih kalau dibilang ternyata di PM ini hadir sebagai solusi juga bagian dari asesmen yang ada sekarang ini, karena ya mungkin kita tahu ada banyak kita lewatkan dan di PM itu semakin diperdalam lagi. Kemudian tadi bilang bahwa ternyata penilaian itu bukan dari akhirnya saja, tapi dari seluruh proses itu juga ada penilaian awal, ada intinya dan di akhirnya ada dari sendiri hanya berfokus pada nilai akhir dan ini pun buktinya dari bahwa nilai itu pun bisa diambil dari setiap proses yang dilakukan oleh setiap guru dan juga setiap siswa. Dan ini asesmen ini pun berfokusnya pada siswa. Mereka lebih bereksplor lagi, lebih bebas lagi dalam hal mereka melakukan setiap pembelajaran, khususnya lebih dari asesmen, bahkan untuk setiap project mungkin dikerjakan, setiap tugas-tugas dan lebih bervariasi lagi, jadi tidak fokus pada soal saja, di banyak sekali bervariasi dan juga bisa digunakan bagi siswa dan guru juga untuk mengklasifikasikan bagaimana sih apa sih yang diuji, apa sih tujuan. Jadi lebih terstruktur lagi, lebih tertata lagi dengan baik dalam PM ini. Jadi semoga dalam PM itu juga semua pendidik juga sadar ya dan terbuka akan hal ini sehingga pendidikan di Indonesia itu juga semakin boleh maju lagi. Akhirnya PM ini sehingga dibilang bahwa PM ini bisa menjadi solusi bagi sekolah-sekolah yang ada saat ini. Seperti itu. Untuk menekankan kembali tentang solusinya, nah kita kan di dalam PM ini ada 3 pengalaman pembelajaran ya Bapak, ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Bagaimana sih 3 pengalaman belajar ini dari PM digunakan di dalam asesmen? Ya, baik. Dalam pengalaman belajar itu ya tadi ada memahami, mengaplikasi dan juga refleksikan. Ya bagaimana aplikasinya? Ya seperti yang sudah alami atau kita pelajari praktekkan dalam PM beberapa terakhir, bahwa ya ternyata 3 hal tersebut juga pengalaman belajar ini penting juga, ya baik dengan guru saja tapi bagi siswa juga. Dan mengaplikasikan itu juga bisa variatif, ya bagaimana kita mengelola setiap kelas-kelas kita akan mengaplikasikan 3 pengalaman ini dalam belajar. Pertama tadi itu memahami ya bagaimana kita bisa mengelaborasikan pemahaman yang akan kita sampaikan kepada siswa sehingga pengalaman itu bisa anak-anak rasakan secara langsung dan memahami bagaimana mereka bisa mengenal apapun yang mereka dapatkan dalam kelas tersebut. Jadi sehingga pembelajaran di kelas pun sehingga bisa itu membuat hal yang lebih bermakna lagi, mereka lebih paham lagi. Dengan itu mereka berikutnya aplikasikan apa yang mereka pahami dengan cara untuk mereka mengerjakan setiap tugas atau bahkan setiap diskusi mereka bersama-sama berkelompok gitu ya dengan pengaplikasian yang mereka sudah pahami. Dan yang ketiga itu merefleksikan. Setelah mereka memahami dan mengaplikasikan, ya mereka akan diuji mungkin ya di akhir dan dengan soal-soal ataupun dengan setiap pertanyaan-pertanyaan yang disediakan oleh para guru sehingga ketiga pengalaman belajar ini bisa elaborasi dengan baik gitu ya. Dan juga dalam akhir refleksi tidak hanya guru saja yang merefleksi apakah itu sudah tercapai, tapi siswa juga terlibat dalam refleksi tersebut. Mereka mendapatkan feedback dari yang mereka dapatkan, nilainya, saya punya segini, jadi apakah ini sudah cukup nilai saya? Walaupun sudah cukup, ya bisa ditambah lagi. Tapi kalau itu kurang, adanya niat untuk menambah lagi, saya kurang di sini,
sehingga depannya saya akan ubah ini dan akan menaikkan lagi. Jadi seperti itu, dan untuk guru-guru juga bisa berefleksi juga apakah tujuan pembelajaran ini sudah mantap atau sudah tercapai. Kalau misalkan belum, ya apa usahanya, apa niatnya yang akan kerjakan ke depan. Jadi sehingga dalam berefleksi pun ya guru-guru bisa nilai bahwa ternyata kalau masih belum, apa nih yang saya kerjakan, apa saya membiarkan saja, atau bahkan saya akan berusaha untuk mengubah metode mungkin, atau bahkan cara-cara atau instrumen yang akan saya gunakan dalam kelas. Jadi sehingga tiga pengalaman belajar ini diterapkan dengan baik dalam kelas, juga ya semuanya baik itu guru maupun siswa bisa sama-sama saling belajar, saling mengcover, sehingga pembelajaran di dalam kelas menjadi pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan seperti prinsip ya, bermakna, bersejarah dan menyenangkan. Terima kasih. Jadi di dalam PR ini sangat kompleks sekali ya, jadi sangat ditata sekali dari awal sampai akhir. Jadi setiap apapun yang siswa lakukan itu menjadi sebuah apresiasi untuk mereka. Jadi mereka tidak hanya diapresiasi pada saat hasilnya keluar, tapi di saat prosesnya berjalan pun mereka tetap diapresiasi. Baik, terima kasih Pak Daniel, sangat menginspirasi. Baiklah, kita sambung lagi dengan penjelasan narasumber kita yang ketiga, yaitu Ibu Elisa. Nah, dari latar belakang, kemudian dari PR ini sebagai solusi, nah, sampailah kita harus mengetahui caranya. Nah, bagaimana cara melakukan penilaian yang adil untuk semua? Karena adil itu gak harus sama, misalnya yang sama-sama tinggi badannya rendah misalnya lah ya, lalu satu tinggi, mereka berdiri di tempat yang sama, yang satunya kelihatan, yang satunya nggak kelihatan, ya kan? Menurut orang itu adil karena mendapat istilahnya tinggi yang sama, tangga yang sama, kan padahal itu tidak adil. Nah, bagaimana Bu caranya? Terima kasih. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bu Dewi sebagai moderator yang sudah memberikan pertanyaan. Pertanyaan ini sangat menarik sekali. Sebelum saya masuk pada asesmen yang berkeadilan, yang perlu kita ketahui bersama-sama bahwa asesmen itu ada asesmen formatif, yang kemudian ada juga yang namanya asesmen sumatif. Nah, berkeadilan ini dia masuk kepada prinsip asesmen tersebut. Sebenarnya tidak hanya berkeadilan, tetapi edukatif, objektif, nah itu masuk dalam prinsip asesmen. Nah, bagaimana dengan asesmen yang berkeadilan? Asesmen berkeadilan ini dia mempertimbangkan ya, latar belakang siswa kita ya, latar belakang pendekatannya dan lain sebagainya. Karena anak-anak kita atau siswa kita dia memiliki cara belajar yang berbeda. Jadi ketika kita memberikan asesmen, kita juga tidak bisa pukul rata ya, lebih generalisasikan. Pokoknya semua siswa ini harus punya asesmen yang sama, ya, atau mengikuti asesmen yang sama. Ya, di dalam asesmen berkeadilan di sini juga perlu kita ketahui bahwa ketika kita memberi asesmen, ya, contoh ya, ini sebuah proyek atau proyek ya, kita terlebih dahulu ya, kalau kita menerapkan prinsip ini, kita harus memberikan rubrik yang jelas, ya, agar mereka mengetahui apa yang menjadi standar untuk mereka capai, yaitu di dalam asesmen berkeadilan. Dan perlu kita ketahui juga bahwa jika memang ya ketika kita memberi asesmen berkeadilan ini kepada satu murid, contoh ada proyek, dia tidak cocok di bagian proyek, mungkin dia cocoknya di bagian diskusi. Mungkin kita bisa lakukan itu lagi, mungkin tahap pertemuan kedua atau selanjutnya, ya seperti itu. Nah, perlu kita ketahui bahwa tadi ya sudah disinggung bahwa siswa kita ini memiliki latar belakang yang berbeda. Kita juga jangan menilai karena dengan secara bias ya, melihat status sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Kita harus memiliki, kita harus memberi asesmen berkeadilan yang sangat jelas. Tadi yang saya jelaskan bahwa harus kalau kita memberi mereka asesmen, kita harus memberi rubrik dan lain sebagainya, dan kita harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan siswa tersebut sehingga melalui asesmen ini tujuan mereka juga tercapai dalam pembelajarannya seperti itu.
dari Ibu Elisa. Nah, di dalam asesmen ini kan ada diagnostik, informatif, dan juga sumatif. Oke, jadi asesmen yang paling terlihat ya itu kan formatif dan juga sumatif. Nah, menurut Ibu penilaian mana sih yang paling penting antara formatif atau sumatif? Nah, dari penjelasan narasumber yang pertama kan asesmen itu ditentukan pada proses bukan hasil. Nah, menurut Ibu mana yang paling penting antara formatif atau sumatif? Baik, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Nah, jadi kalau dalam pembelajaran mendalam ini dia lebih kepada, kalau saya ya pribadi lebih kepada formatif. Memang kedua-duanya sangat penting, tetapi kalau dalam pembelajaran mendalam yang kita nilai adalah prosesnya, ya, bukan akhirnya, ya. Jadi prosesnya. Jadi saya lebih kepada penilaian formatif. Memang sumatif juga sangat penting, ya. Nah, kemudian kalau masalah nilai, ya, kira-kira nilai mana yang dicantumkan pada rapor? Boleh nggak kira-kira nilai formatif ini masuk ke dalam rapor? Ya. Nah, kalau nilai formatif ini secara angka kita masukkan dalam rapor, contoh ya, ada satu tugas ini diskusi. Nah, kemudian diskusi itu dia dapat 85 atau 60, 70. Nah, itu tidak boleh sama sekali kita masukin dalam rapor, karena ini kita nilai prosesnya. Nah, boleh kita masukin dalam rapor, tetapi ada kumpulan nilai-nilai lainnya, mungkin portofolio atau pokoknya masuk dalam penilaian formatif, observasi dan lain sebagainya. Nah, itu nanti diakumulasi kemudian masukin dalam rapor. Tetapi kalau hanya penilaian formatifnya hanya satu saja, ya, itu tidak boleh sama sekali dimasukin dalam rapor. Nah, kecuali sumatif, ya. Kalau semuanya nilai sumatifnya dapat 80, ya itu boleh masuk dalam rapor. Nah, kalau di sini menurut dalam pembelajaran mendalam ini formatif yang lebih penting. Kita menilai proses bagaimana kita menilai proses anak ini berkembang nggak dia dalam proses pembelajaran ini. Ya, itu yang kita mau dalam. Baik, sama halnya dengan yang tadi sudah dikatakan oleh dua narasumber kita, bahwa asesmen di dalam PM ini dia merupakan hasil proses. Jadi hasilnya itu adalah ya dari rangkaian proses itu sendiri, ya Bu. Oke. Nah, saya ada pertanyaannya untuk para audiens. Nah, kita ada mitos atau fakta tentang asesmen. Bapak Ibu jawab ya. Oke. Yang pertama, asesmen itu hanya dilakukan di akhir pelajaran. Itu mitos atau fakta sih, Bapak Ibu? Mitos, ada yang fakta, ada yang bilang mitos. Jadi apa nih jawabannya? Mitos, kita bilang mitos. Kenapa tuh? Kenapa tuh mitos? Ya karena penilaian itu tidak ada di akhir sebenarnya, Iya. tidak ada di proses. Baik. Tapi jawaban Bapak ini juga benar, karena yang sering dilakukan dulu ya itu. Nah, itu nanti yang tadi Bapak Ibu jawab adalah itu asesmen kita yang dulu yang sering kita lakukan. Nah, sekarang adalah asesmen kita yang sekarang TM. Nah, kita dimulai dari ya itu sebagai mitos jadinya sekarang. Oke, yang kedua, tujuan utama asesmen adalah memberi nilai rapor. Ya, jadi asesmen itu akhirnya nanti untuk nilai rapor, ya atau Bapak Ibu? Itu mitos atau fakta? Fakta, salah satu komponen nilai rapor. Salah satu faktanya. Iya, fakta. Sebagian juga mitos juga ya, jadi di tengah-tengah dia. Oke, yang ketiga, iya, refleksi murid tentang apa yang mereka pahami adalah asesmen. Refleksi murid tentang apa yang mereka pahami adalah asesmen. Kita setelah belajar itu memberi mereka refleksi. Apakah itu sebagai asesmen? Fakta. Yang keempat, jawaban salah murid tidak punya nilai asesmen. Punya.
masih punya nilai asesmennya. Yang terakhir Bapak Ibu, asesmen formatif lebih penting dari asesmen sumatif. Tadi sudah dijawab. Nah, menurut Ibu dari jawaban Ibu Elisa, mana ada yang lebih penting atau sama-sama penting? Sama-sama penting. Oke. Selanjutnya, terima kasih Ibu Elisa. Nah, narasumber kita yang keempat, Ibu Ade Aprianti. Nah, Ibu Ade, sebelum kita sampai ke kesimpulannya, Ibu Ade, dari semua penjelasan ini, apa Ibu punya satu cerita di tentang asesmen di sekolah ataupun di mana, ada nggak Ibu cerita tentang asesmen? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini menyangkut pengalaman pribadi ya Bu Geni. Ya, kebetulan tidak sombong, saya mengajar itu 40 jam seminggu. Jadi setiap ya, dengan kelas yang berbeda. Ya, kelas akuntansi tingkat 1, kelas akuntansi tingkat 2, kelas akuntansi tingkat 3, kemudian kelas bisnis pemasaran itu kelasnya ya yang tingkat 2. Nah, selama saya mengikuti PN, saya mencoba ya penerapan metode apa dalam penilaian yang cocok untuk tujuan pembelajaran yang dicapai. Nah, di situ ada perbedaan anak bisnis retail sama anak akuntansi. Yang anak akuntansi ini rasa ingin tahunya tinggi. Jadi kalau misalnya yang disampaikan oleh Pak Sodik itu pembelajaran mendalam ada lawannya dangkal, nah anak bisnis retail itu hanya mampu pada asesmen mengingat. Nah kalau anak yang akuntansi itu pada level memahami, habis memahami itu mengaplikasikan, nah kemudian mengaplikasikan. Nah itu yang jadi pemikiran saya bahwa untuk menerapkan ini perlu kesabaran, betul kata Pak Lukas, fanatis ya. Nah yang Bu Retno bilang bahwa materi persamaan akuntansi itu dia memerlukan dokumen-dokumen ya. Di saya itu awal-awal menekankan biar dia bisa menyusun suatu persamaan akuntansi itu adalah menghafal, teknik menghafal ya. Dokumen transaksi mungkin dia sudah pernah lihat, kemudian dokumen itu nanti bisa ditranslitkan, bisa diolah menjadi data transaksi. Nah karena biasanya buat dokumen itu kalau kita pakai LKD itu banyak modalnya, jadi pakai data transaksi. Nah anak-anak itu menghafal dulu apa kegiatan yang sering terjadi di persamaan akuntansi itu, khususnya perusahaan jasa. Nah di situ saya melihat public speaking-nya. Jadi bagaimana dia menghafal di depan, ya, dengan hafalan 8 poin, dia hafal, kemudian dia ingat dulu. Nah dihafalkan, diingat dulu. Jadi yang vokal, yang cepat itu pasti dia yang paling duluan ke atas. Nah kemudian dilanjutkan lagi penilaian berikutnya sampai ke 36 siswa itu. Alhamdulillah sudah dilaksanakan selama 3 tahun, itu mudah katanya. Jadi bisa paham gitu bagaimana data transaksi ini nanti dimasukkan ke dalam persamaan akuntansi, di mana dia tempatnya, sudah berhasil. Nah cuma ya penilaiannya ini kan rasanya belum belum tersampaikan dengan tujuan pembelajaran kita itu. Otomatis kan ada prakteknya. Nah di praktek inilah yang kita melihat anak itu bisa mengaplikasikan, kan? Bisa mengaplikasikan. Nah kemudian bisa merefleksikan. Nah di situ dia. Tapi kalau di bisnis retail, maaf saja, kita buat tes formatif ya di awal pembelajaran saja. Kita tampilkan di depan
Jadi betul kata Pak Natalis, kita itu harus sabar sekali. Jadi kelasnya itu tidak aktif gitu. Malahan digambarkan tentang sebuah perbelanjaan, pusat perbelanjaannya ketawa, ya itu apa itu Bu? Itu harusnya kita sama gitu, materinya itu adalah mengelola berkas-berkas transaksi, yaitu dokumen-dokumen transaksi. Nah, jadi saya mengganti tes formatif itu sampai 2 kali. Pertama dengan metode tadi diskusi, kemudian ganti lagi metode dengan metode PBL ya. Nah itu juga masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Ya, tetapi tetap ada yang dapat nilai di atas KKM, itu tetap ada. Nah jadi di sini untuk menekankan supaya siswa itu yang tadi mengalami pengalaman belajar itu kesadaran, kemudian pengalaman itu menganalisis, mengaplikasi dan refleksi itu berbeda ya. Setiap jurusan itu berbeda ya. Jadi kalau di SMA mungkin anak akuntansi itu adalah anak IPA yang motivasi belajarnya itu tinggi. Tetapi kalau anak yang bisnis itu adalah anak PS yang mungkin dia suka prakteknya saja, ya. Jadi kalau kami kan ada visi kan untuk praktek setiap hari itu ganti sesuai dengan subjek namanya. Nah itu senang dia satu harian itu senang praktek di visi, ya. Ada display, langsung menjadi kasir, langsung menjadi bagian gudang, langsung menghitung uang, itu senang dia. Tapi balik lagi nanti kita ke teorinya, nggak tahu Bu katanya. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja Bu ini. Jadi cara-cara asesmen dalam PMI beragam dan kita nggak kaku di dalam satu cara saja. Oke Bu Ade, dari identifikasi masalah yang sudah disampaikan oleh narasumber pertama, lalu penilaian yang disampaikan oleh Bu Yona ini dilanjutkan dengan solusi dalam memberi penilaian dari Pak Kartono. Lalu jenis dan bentuk asesmen dalam PMI yang disampaikan oleh Ibu Elisana. Lalu apa rangkuman dari peran asesmen bagi guru dan murid, kemudian hasil untuk pendidikan kita. Terima kasih Bu. Oke, saya tambahkan lagi di sini bahwa di asesmen dalam pembelajaran mendalam ini itu memang memang betul yang disampaikan oleh Pak Daniel ya, bahwa asesmen itu adalah bukan sekedar mengisi nilai akhir saja, tetapi melihat proses anak ya. Melihat proses anak itu asesmennya yang kita gunakan adalah asesmen formatif. Ada di awal proses pembelajaran, ada di dalam proses pembelajaran itu. Nah kemudian kalau asesmen formatif penting kata Ibu Elis ya. Nah sangat penting karena asesmen formatif itu mengukur akhir periode pembelajaran, yaitu ada di penilaian akhir semester atau kalau di kita sekarang ini disebut dengan asas ya. Nah karena sama-sama penting di sini dibutuhkan kemampuan kompetensi seorang guru dalam mengelola asesmen itu. Jika guru sudah tahu ya bagaimana di awal pembelajaran itu siswanya seperti ini gitu ya, A, B atau C. Nah tidak bisa kita ubah lagi ya, kita jalankan lagi di proses pembelajarannya. Kalau masih juga tidak bisa, nah kita lihat tadi kan ada pertanyaan mitos atau fakta ya, bahwa kesalahan anak apakah itu merupakan asesmen? Iya, ya. Kesalahan anak itu adalah kalau untuk kita sebagai seorang guru ya, apakah kita itu berhasil atau tidak menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai gitu. Nah, apakah dari kita itu salah dalam membuat asesmennya, atau salah dalam penyampaiannya, atau
informatik itu di pelajaran kurikulum yang lama itu tidak menilai proses belajar siswa. Ya mungkin gurunya itu yang mohon maaf ya, ada sebagian guru yang Pak waktu mengisi rapor ini nilai kelas ini 58 mana? Oh mana? Oh mana nilainya? Katanya ya saya isi si A ini nilainya, si B ini. Jadi 5 menit sudah jadi Bu. Nah gimana itu? Nah itulah yang mau kita hilangkan ya, karena di Indonesia ini menurut PISA ya masalah literasi dan numerasi anak itu kita mendapat peringkat 68. Artinya apa? Apakah gurunya ini yang salah atau siswanya yang bermasalah gitu? Jadi ya seperti itu. Nah itu aja ya Bu Kenny. Oke, baik Ibu. Saya siapapun boleh jawab. Dan boleh nggak kita sharing nih salah satu bentuk asesmen yang Ibu Bapak pernah gunakan di kelas. Nah, dan asesmen ini memberi perubahan apa sih bagi Ibu dan Bapak sebagai guru, dan murid Ibu tuh ada perubahan apa sih? Nah, mungkin boleh dimulai dari Ibu Yohana dulu. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Moderator. Saya akan share sedikit pengalaman yang saya lakukan di kelas saya terkait dengan penerapan instrumen asesmen mendalam. Kebetulan saya mengajar di kelas 11 itu untuk bahasa Inggris dengan topiknya teks prosedur. Jadi setelah saya mengajari tentang struktur teks dan unsur kebahasaannya sampai pada tahap mengaplikasi, di mana tuntutannya bahwa murid itu bisa membuat instruksi, melakukan sesuatu petunjuk dengan struktur teks prosedur dan unsur kebahasaannya. Nah, setelah itu nanti dipresentasikan, karena aspek bahasaan itu kan ada berbicara, mendengarkan, membaca dan menulis. Namun semuanya tercover dalam itu ya satu tujuan pembelajaran. Jadi kalau saya bandingin di tahun sebelumnya pada tahap presentasi, di mana saya ingin mengambil fokus di penilaian speaking dan listening. Kalau tahun sebelumnya ketika ada satu murid yang presentasi udah selesai, tapi ketika ada PMI saya coba membuat perubahan dari instrumen ini, di mana selesai presentasi si pendengarnya, audiensnya tadi yang teman-teman sekelas itu akan dipilih oleh presenternya untuk menanyai informasi yang disampaikan terkait dengan petunjuk dari teks prosedur yang disampaikan tadi. Ini tujuan saya adalah agar karena listening tadi ya, bahwa audiensnya tadi bisa menangkap makna dari isi instruksi yang disampaikan. Seperti itu. Sebelumnya saya tidak dapat itu, hanya ambil nilai speakingnya. Ini saya dapat nilai listening dari audiensnya. Itu yang saya rasa memberi perbedaan. Kemudian ada juga pengalaman saya masih di kelas 11 juga terkait speaking. Namanya anak-anak ini kan berbeda karakter, tadi itu ada yang lain, ada yang malas. Jadi ada seorang anak, itu sudah 2 kali saya ingat, setiap giliran dia rasanya saya belum siap karena teks saya ketinggalan. Sampai di pertemuan ketiga saya tuh udah kesal dan saya gimana ini? Udah, saya nggak mau tahu ini 3 kalinya, itu nggak ada excuse buat kamu maju aja. Terus saya ngomong apa? Saya nggak mau tahu, kamu ngomong aja. Langsung saya tanya. Tapi kan saya sudah lupa. Sekarang saya tanya, kamu suka apa? Kamu suka apa sih? Saya tanya, dia bilang dia suka olahraga.
olahraga apa, olahraga sepak bola. Ya udah, tolong kamu jelaskan secara struktural kalau main bola itu apa. Pasti langsung, tapi saya nggak bisa bahasa Inggris, dia bilang gitu. Oke, jangan khawatir, saya bilang, karena kan ini speaking, memang harus ada bahasa Inggrisnya, nggak mesti Indonesia ada. Kamu ngomong aja dulu, nanti Inggrisnya akan saya bantu lagi. Jadi saya biarkan ini anak untuk menyampaikan, untuk main sepak bola jadi perlahannya. Jadi setiap step satu itu dia pakai bahasa Indonesia. Kemudian untuk bahasa Inggrisnya, kalau dia bilang saya berdiri tegak di lapangan, bersiap-siap mundur gitu ya. Nah, saya akan berkata itu, saya itu apa sih? Masih mikir tuh. Ayo tanya. Itu saya nggak tahu orang temannya. Langsung, coba saya itu apa? Gitu. Dengan bisikan mungkin. Oke. Berdiri. Masa nggak tahu step dulu? Masuk kan kita siap. Oh iya. Stand. Jadi intinya kayak saya boleh dia bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris harus ada. Dia harus berusaha dulu gitu, untuk menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi ternyata ketika ada satu anak yang saya kasih drill seperti itu, nah sebenarnya yang malas banyak bukan hanya dia, anak yang lain yang ketika melihat temannya digituin, pertemuan selanjutnya udah nggak banyak lagi yang berkelasan, teksnya nggak ada. Jadi mereka malu ternyata kalau ini suruh langsung dan mereka nggak bisa gitu. Jadi ketika saya tadi menerapkan assessment yang saya nggak mau membiarkan dia gitu, terus penilaian dia bagaimana, saya nggak tahu ya. Udah saya pikir apa strategi ini ya. Nampaknya cara itu saya coba terapkan ya cukup berhasil menurut saya. Jadi seperti itu sih, karena bagi itu kan wow ya kita tidak melakukan bahasa asing, jadi tidak bisa menuntut anak itu bisa pasti dengan keragaman kemampuan itu tantangan bagi kita sebagai gurunya. Jadi itu sih yang bisa saya sampaikan, bahwa kita itu harus menemukan strategi dalam memberi penilaian. Ya, saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini di setiap kampusnya pasti memiliki strategi itu. Tidak hanya muridnya yang harus berpikir hoax ya, tapi gurunya pun juga harus berpikir hoax. Nah, ada yang ingin menambahkan kepada dia sebagai guru bahasa Inggris juga? Baik, itu saya sedikit tambahkan lagi ya terkait yang menyinggung juga tentang informasi yang penting, informatif ya. Kalau dilihat lagi sebenarnya itu ya penting ya. Karena apa? Karena ya balik lagi ya, walaupun nanti akhirnya yang orang lihat mungkin yang semua lihat lagi akhirnya nilai semakin, tapi juga tetap penting juga dalam formatifnya. Karena apa? Karena siswa bisa membawakan apa yang dia kerjakan. Siswa bisa, contohnya mungkin dia di akhir bisa dapat nilai tinggi, tapi ketika ditanya dia nggak tahu apa, jadi percuma juga. Dan dia pembelajarannya sedikit kurang baik. Apa dia tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan, apa yang dia katakan. Jadi alangkah baiknya jika formatif itu bersama-sama anak-anak kelas, sehingga anak bisa mempertanggungjawabkan nilai yang diperoleh. Ya, tentunya tadi mau menceritakan dari pengalaman masing-masing beberapa dalam sekolah mulai. Kebetulan juga seorang guru bahasa Inggris, dan pengalaman saya menerapkan kayak bahwa kayak ini di kelas 11 waktu itu saya mengambil penilaian juga baik dalam speaking mereka, praktik mereka itu dengan cara mereka membuat sebuah email dan mereka akan mempresentasikan di dalam kelas ya. Dan kemudian di tahap ini saya mengambil penilaian itu ada peer assessment dan juga self assessment. Jadi teman-teman mereka yang akan menilai setiap penampilan dia, baik itu teman mereka yang ambil, bahkan diri mereka menilai sendiri. Dengan tadi kita TPR gurunya harus persiapkan setiap instrumen yang sudah ada, contohnya rubrik, baik itu list apa aja yang akan dinilai. Jadi ya di situ mungkin pengalaman saya yang saya ceritakan bahwa ternyata siswa juga bisa berkontribusi dalam pembelajaran khususnya dalam penilaian sesama siswa, gitu ya. Dan setelah saya melakukan hal tersebut, di bagian akhir juga ada refleksinya dan mereka juga berhasil serta menyampaikan bahwa ternyata mereka cukup antusias dalam menjawab setiap pertanyaan
refleksi, ada yang mereka senang, ada yang mereka motivasi diri lagi biar kedepannya itu, wah ternyata tadi saya ambilnya kurang maksimal nih, kedepannya mungkin saya akan maksimal. Atau mungkin bahkan ada salah mereka yang memberikan saran bahwa semoga nanti setiap pembelajaran bisa menyenangkan. Jadi itu yang mungkin feedback yang bisa diambil yang baik gitu ya, karena situ juga berkontribusi dalam penilaian atau memberikan saran, masukan. Karena di situ yakin saya memberikan sebuah refleksi selain dari apa yang kita dapatkan, saya juga mesti bahwa apa sih yang memungkinkan nanti di pelajaran bahasa Inggris dari bahasa saya. Jadi mereka memberikan saran seperti apa yang mereka inginkan. Jadi itu mungkin bisa saling berkolaborasi dalam kelas, bagaimana sih pembelajarannya menyenangkan, bagaimana sih pembelajaran bisa mereka pahami, jadi sehingga mereka mulai dapat juga, dan bahkan seperti yang bilang sesuatu dimuliakan gitu ya, tidak hanya guru saja aktif, tapi situ juga boleh mendapatkan sebuah pengalaman yang cukup baik gitu ya, bahkan dimuliakan juga gitu ya, memberikan apresiasi yang mungkin dapat dimakan ataupun nilai yang lain, bahkan serta nilai yang mungkin bisa memuaskan mereka. Jadi itu pengalaman saya seperti itu sih, untuk mengaplikasikan setiap asesmen PM ya, seperti itu. Terima kasih Ibu. Bahasa Inggris ini di Indonesia sebagai foreign language, second language. Jadi memang agak banyak challenge ya untuk guru bahasa Inggris, bahasa asing ya. Bahasa Indonesia juga kadang mereka kesulitan juga gitu. Karena perlu proses, perlu bertahap, karena tidak ada yang masuk instan. Jadi semoga dalam PM ini juga semua kita harus tetap belajar bagaimana kita bisa mengelola situasi yang ada sehingga pembelajaran bisa berbaik ya. Baik, terima kasih. Nah tadi Ibu Anu sudah memberikan pandangannya. Nah sekarang saya penasaran nih sama guru pendidikan agama dan pendidikan seni, bagaimana asesmennya? Untuk para pendidik apa yang paling penting dalam kehidupan kita adalah beragama. Nah bagaimana nih Ibu Elisa? Saya sedikit sharing. Kebetulan saya mengajar pendidikan agama Kristen dari kelas 10, 11, dan 12. 5 kelas. Saya dapat BDP ya, saya dapat BDP. Masih menang adik. Oke, kebetulan waktu itu saya pernah melakukan assessment ya. Materi yang saya ajarkan waktu itu talenta sebagai anugerah Allah. Nah, jadi saya itu materi kelas 11, talenta sebagai anugerah Allah. Nah sebenarnya tujuan pembelajaran itu mereka harus menunjukkan apa yang menjadi talentanya tersebut. Nah jadi dalam asesmennya tersebut saya meminta mereka, ayo talenta apa yang kamu punya, coba tunjuk kepada teman-temanmu di kelas. Nah, dan ternyata anak-anak itu banyak di antara mereka yang tidak percaya diri untuk menunjukkan apa yang menjadi talentanya. Nah, di situ saya mencoba melakukan diferensiasi, di mana ya kalau kalian yang mau tunjuk langsung di depan teman-teman kalian silakan. Nah, kalau kalian juga mau membuat video, mungkin malu ya. Ketika mereka menunjukkan kepada teman-temannya, kalau kalian mau membuat video silakan, saya persilakan juga. Nah kebetulan di kelas 11 ya ada 2 anak yang menurut kami bahwa ada perlakuan khusus ya. Dan luar biasanya di satu anak ini ya, kalau kita melihat mungkin dia tidak bisa ya, tapi saya mencoba bagaimana dia juga bisa menunjukkan talentanya dengan keterbatasannya. Nah, kebetulan pada waktu itu dia memilih nyanyi dengan bahasa Inggris. Tapi pronunciation-nya sangat bagus sekali. Ya, saya bahkan punya videonya. Nah, sebenarnya untuk asesmen itu saya punya videonya, jadi saya kumpulkan dalam satu drive gitu. Nanti anak-anak mereka bisa buka, ya, melihat hasil karya teman-temannya. Nah, kalau di pendidikan agama Kristen sebenarnya ada banyak ya pengalaman saya untuk menerapkan asesmen. Nah selain itu juga kalau saya kebetulan mengajar pendidikan Pancasila juga di kelas 11 dan 12 ya, saya diberi kesempatan untuk mengajar
itu. Nah, kalau asesmen di kelas 12, ya kebetulan yang saya ajarkan, materi yang saya ajarkan itu dia materi bagaimana mereka menyadari apa sih yang menjadi hak mereka dan apa sih yang menjadi kewajiban mereka. Nah, itu sering kali saya membawa mereka ke studi kasus ya. Saya berikan mereka sebuah berita atau kadang saya memberi mereka untuk bereksplorasi ya, di mana mereka mencari berita kira-kira ini masuk dalam pelanggaran hak atau pelanggaran kewajiban mereka seperti itu. Mungkin ada banyak lagi nih depannya yang bisa saya. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa dan membuat kita semua berkesadaran. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu karena kita pada ini. Oke, nah sekarang ada sesi tanya jawab yang mana ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Nah, silakan. Alumni dari Uriket. Siapa dulu nih? Alumni dulu. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya mau bertanya, mungkin memberikan tips ya. Kadang-kadang kita belajar begini, dalam rencana pembelajaran kita metodenya kooperatif, siswa dalam kelompok. Nah, lalu dalam kelompok sistem penilaiannya yang biasanya dilakukan itu membuat instrumen dalam kelompok. Lalu kelompok itu nanti presentasi, ada proyek yang mereka buat, ada tugas yang mereka buat lewat gambar kerja atau KPD dan macam sebagainya. Setelah itu dibuat nanti dipresentasikan. Nah, kan itu harus ada instrumen. Nah, apakah itu bagian dari asesmen formatif? Lalu bagaimana bisa manajemen waktu tentang penilaian yang dalam kooperatif ini kan pasti dalam kelas pasti dibuat kelompok kecil, akhirnya ada 4 atau 5 kelompok. Jadi manajemen waktunya, kadang-kadang saya melakukan itu kendalanya di manajemen waktu. Dan proses penilaiannya karena dengan banyaknya instrumen ini tadi, keterampilan berbicara, penelitian materi, dan macam sebagainya, itu jadi banyak. Jadi mungkin tipsnya biar lebih simple, efektif, efisien, itu seperti apa? Karena kebetulan untuk berbicara tentang Baik, terima kasih Pak Lukas atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana sih tips-tipsnya nih untuk manajemen waktu jika asesmen itu dilakukan secara berkelompok, ya Bapak? Silakan. Baik, terima kasih Pak Lukas atas pertanyaannya. Memang pertanyaan Pak Lukas ini masalah yang saya juga hadapi. Dan ini memang masalah terburuk Pak dalam memberi penilaian itu adalah merancang butir asesmen yang betul-betul bisa mengukur siswa. Tadi ada disinggung ya, secara adil lagi ya. Apalagi presentasi itu kan kelompok, jadi melihat individunya pasti sulit. Belum lagi dengan keterbatasan waktu di kelas yang hanya 90 menit, itu pasti dari 9 kelompok misalnya hanya 2 kelompok yang nampil. Nah, jadi tipsnya rancang indikator yang ingin Bapak nilai, indikator yang bisa menilai individu anak walaupun dikerjakan di dalam kelompok presentasi Pak. Indikatornya itu setiap mata pelajaran pasti punya karakteristik masing-masing ya Pak ya. Kalau kayak kami karena pelajaran bahasa itu berbasis teks pasti ada kayak mengidentifikasi informasi dari suatu teks itu, dia udah sampai di mana. Kita kasih code, jangan lupa setiap butir indikator itu harus ada nilainya Pak ya, range-nya. Misalnya kayak saya bilang tadi, mengidentifikasi informasi tersirat dari teksnya, poinnya saya kasih 4. Nah, 4 itu satunya dia bisa apa, 2-nya dia bisa apa,
artinya dia perfect gitu Pak ya. Jadi butuh indikator penilaian kita harus jelas. Kemudian dengan keterbatasan waktu yang kita di kelas tadi tidak semuanya bisa presentasi. Tadi sudah disinggung juga oleh kelompok IPS ya, kalau tidak salah Bu Wiwi tadi beliau men-sharingkan bahwa beliau tidak memaksa anak untuk selesai, berarti tidak semua kelompok juga itu harus dipresentasikan, tidak masalah. Karena asesmen formatif di PM ini kan menilai proses, berarti proses individu murid tadi memang belum sampai ke situ berarti Pak. Jadi hasil kerjaan tertulis pasti kan ada tertulisnya tuh. Nah itu bisa menjadi refleksi buat guru kita ini untuk melihat pencapaian TP kita sampai di mana. Ya Pak ya, untuk manajemen waktu yang secara kelompok tidak jelas keseluruhannya tadi. Kemudian untuk manajemen waktu mungkin di pertemuan berikutnya kalau memang Bapak ingin menghabiskan semua kelompok maju, mungkin bisa diminta tampil kembali Pak. Nah jadi kembali yang disampaikan Bu Elisa juga tadi kan nilai formatif itu karena dia mengukur proses berarti tidak harus kita ambil nilainya. Kita kan menilai dia memahami. Nah sampailah nanti dia pada merefleksi harapan kita kan. Nah jadi memang itu tuh portofolio sangat penting dalam formatif Pak. Dengan kumpulan hasil proses pembelajaran siswa itu sebenarnya yang membantu kita. Tapi memang kembali untuk menyusun instrumen yang baik dalam penilaian itu kita perlu waktu, pemahaman juga pemikiran untuk menghasilkan instrumen yang baik. Seperti itu Pak dari saya. Terima kasih Bu. Bagaimana Pak? Saya tanggapi itu ya. Apakah kita cukup juga kan mengenai waktu dari menggunakan instrumen tadi? Sepakatkah kita kalau seandainya dalam sistem penilaian atau asesmen ini kita dalam refleksi pada saat pembelajaran itu? Jadi kita merefleksi kegiatan pembelajaran yang terjadi, siswa yang presentasi dan macam sebagainya kita tuangkan dalam refleksi. Refleksi itu berkaitan dengan penilaian kita yang secara menyeluruh gitu ya. Menyeluruh. Tapi saya yakin itu tidak objektif. Tapi itu kan salah satu solusi juga. Apakah kita setuju dengan yang seperti itu? Karena saya terus terang saja melakukannya seperti itu. Dari dalam sistem penilaian formatifnya saya simpulkan dalam refleksi. Jadi kan yang direfleksikan adalah proses belajar kita nih. Nah, kendala apa dalam presentasi yang belum terjadi, kemudian apakah kegiatan dalam presentasi siswa menanggapi atau tidak, atau ada yang berkaitan dengan macam sebagainya, kemampuan berbicara dan macam sebagainya. Itu saya tuangkan dalam refleksi biasanya. Tapi tidak objektif. Tapi saya pikir itu solusi. Karena mengingat keterbatasan waktu dan macam sebagainya tadi, kemudian banyak instrumen juga kan, instrumen yang harus kita buat. Apalagi kalau mengingat dengan sistem penilaian yang dulu, keterampilan berbicaranya, mana dalam satu kelompok itu ada item-item yang harus contoh dan macam sebagainya itu kan. Saya menurut sirinya kayak itu solusinya. Apakah itu salah atau benar? Mungkin boleh kita lagi. Gambarnya boleh. Oke, saya akan mencoba menanggapi pertanyaan Bapak Lukas. Nah, saya sudah melaksanakan bahwa penilaian itu menggunakan metode diskusi kelompok, kemudian dia menyiapkan hasil outnya dan laporan ke depan. Jadi di situ ada 3 poin, ada juga yang berdasarkan penilaiannya, kemudian ada yang hasil presentasinya, kemudian ada penilaian temannya. Ya, maksudnya kelompok ini dinilai oleh temannya, layaknya presentasinya itu diskusinya dapat nilai berapa gitu. Nah, kan kata Pak Lukas itu ribet ya, memang ribet Pak. Jadi kalau di sekolah kami itu format untuk penilaian formatif sudah ada, sumatif sudah ada,
Jadi saya itu sedapat mungkin setelah kelompok itu selesai nilainya ada. Jadi nilainya itu mungkin yang aktif itu dapat berapa, nah yang tidak aktif itu berapa, ditambah lagi nilai penilaian temannya, apakah dia bisa menyampaikan atau tidak, hidup tidak diskusinya. Jadi nilainya beragam. Dalam satu kelompok itu ada yang 90, ada yang 70, ada yang 80. Apalagi kalau di hasil pendaurnya itu yang satu ketua, yang lainnya anggota. Nah, kalau dilihat anggota itu pasti tidak bisa menjelaskan secara secara luas gitu dengan materi yang disampaikan. Artinya dia hanya numpang nempel nama. Jadi gitu Pak. Jadi kalau bisa yang simpel itu, karena mohon maaf ya Pak, ya mungkin kan kalau yang penilaian portofolionya itu kan belum pernah diperiksa ya. Jadi hanya nilai informatif itu gitu langsung. Kelompok A tampil langsung 90, ini namanya siapa ya, ini namanya siapa ya, sesuai dengan hasil yang sudah didapat pada saat presentasi, kemudian print-out-nya dan penilaian temannya. Mungkin itu saja, tetapi tidak menghilangkan tujuan pembelajaran itu apa, kemudian kriterianya, pencapaiannya itu apa gitu, dan penilaiannya itu. Intinya tidak merugikan siswa lah. Ada usaha siswa udah dapat nilai aja. Ya, mungkin teman-teman bisa menambahkan. Menambahkan Pak ya, yang Bapak lakukan itu adalah melakukan refleksi dan ditambah juga dari refleksi peer reflection namanya, refleksi sejawat. Jadi tidak salah Bapak yang Bapak lakukan itu nanti setelah kan di PN itu ada pengawasan, ada refleksi ya Pak ya. Itu bisa jadi bahan penilaian Bapak terhadap pencapaian pada proses pembelajaran saat pertemuan tersebut Bapak. Sehingga bagi Bapak ukur juga ini untuk mempersiapkan rancangan selanjutnya harus apa ya yang saya tingkatkan yang belum pada hari ini buat semua Bapak. Dari refleksi mereka kan mereka menyadari harapannya mereka bisa menyadari bahwa mereka itu kurang di sini dan harus ditingkatkan. Jadi refleksi itu memang sudah benar Pak. Nah, untuk bisa waktu yang sangat terbatas. Sedikit menanggapi lagi ya, karena yang saya takutkan kita berpikir begini, penilaian formatif dan sumatif itu yang saya khawatirkan itu sama-sama harus ada angkanya. Kalau saya mikirnya bukan. Jadi formatif itu memang menilai proses, dia bisa berupa dalam bentuk refleksi tadi, bukan angka ya, bukan nilai, bukan saya itu 80 bukan. Tapi berupa penilaian pandangan kita terhadap keberhasilan dalam belajar itu. Kita maunya anak aktif, kemudian itu memahami materi yang kita bahas, terjadi diskusi yang baik antara kelompok dan macam sebagainya. Itu kan indikator-indikatornya tuh. Nah, tapi beda dengan sumatif. Sumatif memang mengukur secara menyeluruh materi yang memang kita evaluasi. Nah, itu baru angka. Itu pandangan saya. Nah, silakan. Pengalaman saya, formatif saya bisa berupa apa Bapak? Kenapa? Bapak melakukan presentasi, Bapak nggak ada nilai. Apa yang nilai ada? Pertama kontennya dia menguasai. Pasti kan kasih nilai grade, nilai itu 5 misalnya. Dari 5 itu bisa 3. Itu bukan angka Bapak, angka kan? Nah, terus pada akhirnya kita punya total nilai dari poin indikator yang kita ambil dari presentasi itu. Itu kan bentuknya angka. Nah, ketika di portofoliokan serangkaian instrumen asesmen kita lakukan di murid tersebut PP, akhirnya kan ada nilai ya Pak PP itu kan sumatif itu kalau mau lakuinnya dibuka silakan kan. Kemudian formatif tadi yang kumpulan penilaian observasi kita kan juga bisa menghasilkan nilai Pak, yang bisa mendeskripsikan sampai di mana proses tujuan pembelajaran itu tercapai oleh anak kita. Apa Bapak tidak menilai proses yang anak Bapak lakukan? Karena kalau saya pribadi, saya memberi nilai ya Pak, karena saya buat instrumen penilaian dan kita
ada nilai akhir dari anak itu. Jadi begitu. Ya, saya tanggapi Bu ya. Saya memang tidak memberikan penilaian yang berupa angka gitu ya, tapi yang dalam bentuk misalnya contoh kegiatan pembelajaran saya desain membuat pelatih, kemudian membuat mindmap, kemudian saat mempresentasikan dalam presentasi siswa yang lain mengamati proses presentasi, kemudian apakah presentasi itu terjadi interaktif dengan yang lain, kemudian tingkat pemahaman materi yang menyajikan materi seperti apa dan macam sebagainya, itu tidak saya ukur dengan menggunakan nilai, tapi biasanya saya ukur hanya memberikan apresiasi kepada anak. Nah, misalnya silakan kelompok ini bagaimana tanggapannya terhadap kelompok yang memateri. Nah, apa yang kalian tanggapi? Saya memberikan tanggapan Pak. Tadi kelompok ini presentasi di depan kurang serius. Kemudian penyampaian materinya tidak terlalu menyeluruh Pak. Jadi kami bingung mendengarkan materi yang disampaikan oleh kelompok ini. Ada yang ini dan sehingga hasil koreksi itu yang saya anggap itu adalah formatif. Kalau keliru ya mungkin silakan diluruskan. Maka ini yang saya ingin diskusikan bersama tentang asesmen yang kita desain di dalam proses pembelajaran supaya kita tidak salah memahaminya dan menerapkan. Silakan ya. Silakan. Ya baik, ini saya mau tambahkan ya terkait hal tersebut. Ya menurut saya itu juga bagian dari formatif Pak, karena sebenarnya formatif itu bukan SMA. Ya. Ada banyak sekali instrumen yang dipakai untuk hal formatif. Dari contoh tadi misalnya mungkin keseluruhan dalam diskusi ini juga bahwa ternyata dalam diskusi pun saya tidak memberikan nilai, tapi saya memberikan apresiasi lain, memberikan dengan apresiasi tapi dalam hal sikap ya. Dan sebenarnya itu bagian dari penilaian dan formatif juga karena baik lagi itu adalah penilaian dari siswa bentuk dari apresiasi untuk siswa, pemberian siswa entah itu dengan cara nilai yang diberikan ataupun apresiasi yang diberikan baik itu dia apapun ya. Jadi menurut saya itu bisa saja Pak. Tapi ya baik lagi ya alangkah baiknya kita bisa mendokumentasikan hal tersebut untuk kita bisa menyimpan arsip-arsip yang kita lakukan baik itu dengan sikap ataupun nilai yang lainnya, baik itu nilai ataupun yang lain. Saya kira itu bisa kita pertanggungjawabkan di akhir nanti di sumatifnya, sehingga nilai formatif itu tidak hanya lalu aja gitu. Karena ya baik lagi kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa dalam formatif ini bisa melakukan penilaian dan tadi itu prosesnya bagaimana sehingga ya alangkah baiknya kita bisa memberikan apa ya entah itu range tadi apakah itu baik atau tidak ataupun itu kurang presentasinya kurang baik atau kurang bagus. Jadi ada hal-hal yang kita berikan nilai. Saya kira nanti itu endingnya pasti ujung-ujungnya kita akan menilaikan itu. Kita akan apa ya mengakumulasikan itu dalam sebuah nilai yang akan kita masukkan dalam output. Seperti itu sifat saya itu adalah itu. Sudah sip, mantap. Oke, sangat kita sekalian di kanan dulu melakukan. Jadi yang saya katakan di sini adalah cara guru untuk measure atau buat tahu penilaian itu beragam, sangat beragam ya. Intinya adalah akhir tujuan kita sama ya Pak ya. Oke, Ibu Rika, silakan pertanyaannya. Hampir lupa saya. Jadi mungkin ada dua pertanyaan saya. Pertanyaan saya pertama ada satu kalau tidak ada satu. Karena kalau dari penjelasan dari narasumber bahwa formatif itu akan berujung pada hasil belajar. Apa nilainya bisa dipakai buat hasil belajar apalah katakan gitu ya. Mungkin kita perlu balik pada tujuan ada formatif dan sumatif. Karena setahu saya formatif itu tujuannya buat mengukur keberhasilan belajar dan membuat perbaikan proses belajar yang dilakukan guru dan sekaligus refleksi buat guru. Nah, sedangkan sumatif memang tujuannya buat untuk menilai tujuan yang diukur
mengukur kemampuan saat proses belajar dan seperti itu. Sehingga menurut saya formatif itu nggak bisa dimasukkan dalam hasil rapor. Nah, kalau misalnya tadi contoh kita melakukan penilaian pada saat proses belajar, menurut saya itu sumatif. Cuman sumatifnya dilakukan di proses pembelajaran. Itu menurut saya. Maka tadi ini saya mau memperjelas lagi lah konsep formatif dan sumatif pada penyaji. Nah, apakah mungkin pemahaman saya yang salah, ataukah mungkin tadi saya salah mendengar? Karena tadi saya mendengar itu buat rapor, karena setahu saya itu tidak bisa buat rapor dan sumatif. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya ini sering mengalami kebingungan ketika melakukan asesmen terkait dengan berbeda karakter anak-anak yang berbeda, kemampuan yang berbeda. Sering saya sekali ikut kayak seminar atau ini itu katanya diferensiasi itu kita mengukur itu anak sesuai dengan kemampuan hasil belajarnya. Kemampuan yang dimilikinya yang berbeda-beda. Kita harus mempertimbangkan karakteristik itu. Kemudian tadi juga saya dengar dari moderator bilang bahwa adu itu bukan berarti menyamaratakan, memberikan soal yang sama gitu ya. Nah, jadi bagaimana solusi gimana ya? Atau berbagi pengalaman atau sharing lah. Bagaimana sih bisa menilai yang berkeadilan dengan memperhatikan prinsip diferensiasi itu? Karena prakteknya sungguh saya merasa sangat sulit sekali ya seperti itu. Kecuali kita menilai produk, mungkin bisa kita melakukan menilai tujuan dengan diferen beda-beda anak. Namun ketika kita dihadapkan pada sumatif akhir atau bagaimana, saya pernah mendengar apakah soalnya berbeda-beda kalau diferensiasi? Tidak katanya, soalnya sama. Jadi bingung kita, apakah tujuannya juga berbeda? Tidak, tujuan sama. Jadi kembali lagi, jadi diferensiasi itu gimana sistemnya sebenarnya? Nah, mohon penjelasan dari Bapak Ibunya ini. Baik, terima kasih Bu Ika. Oke, baik. Terima kasih. Atas perbuatan perlu saya luruskan ya, sesuai dengan kesamaan kita tentang pembelajaran tentang bahwa semacam ini kita lakukan di akhir proses pembelajaran kita untuk tercapainya siswa kita berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita. Nah, saya belum pernah sih melakukan sumatif itu di pertengahan atau pada saat proses pembelajaran. Nah, saya lakukan adalah penilaian formatif, ya. Ada diskusi. Kalau LKS itu sampai ada kebijakan nilai Formatif ini kan dia bisa juga dalam bentuk kuis pada saat mungkin kita ya untuk mengetahui pemahaman pertama ya, untuk mengetahui pemahaman pertama sebelum kita masuk ke ini ya. Nah, mungkin kita bisa melakukan kuis. Nah, atau pada saat pertengahan mungkin satu bab ini kita masuk pada 3 pertemuan. Nah, mungkin pertemuan pertama kita nggak lakukan kuis, bisa saja kita lakukan di pertemuan kedua mengetahui bagaimana pemahaman siswa ini terhadap pembelajaran yang pertama. Nah, itu pernah juga saya lakukan. Nah, dan itu masuk pada formatif. Nah, itu kan ada bentuk nilainya yang bisa kita ukur, kan? Semuanya dia benar semua nih jawab kuisnya. Kita kasih kuis mungkin sekitar 10 soal, dia jawab semua nih. Nah, itu bisa kita ambil nilainya. Dan yang pertanyaannya tadi bisa itu kan mengatakan bahwa kalau guru itu nggak bisa dimasukin dalam rapor ya. Jadi saya bisa. Itu tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau nilainya hanya satu saja, semuanya nilai kuis 1, 2, 3 itu dimasukin dalam rapor itu tidak akurat. Tetapi kalau dikumpulkan, diakumulasikan, ya ada observasi, diskusi atau kuis dan lain sebagainya, diakumulasikan
dikumulasikan, itu bisa masuk dalam nilai raport seperti itu. Mungkin ada yang lain bisa menambahkan? Baik, Bapak Ibu, tadi saya melihat perdebatan mengenai kalau menurut pemahaman saya, memang formatif ini kan kita bisa berikan di awal dan di akhir pembelajaran. Di awal pembelajaran itu salah satu tujuannya adalah melihat kondisi awal dari siswa itu. Dari kondisi awal siswa kita bisa menentukan model pembelajaran yang mau kita lakukan itu di dalam TP yang kita ajarkan. Mungkin di sini formatif itu kan yang kita lakukan sebenarnya bagaimana kita melihat, kalau kita lakukan di awal ya bagaimana kita melihat kondisi siswa. Kemudian kita menemukan metode pembelajaran yang cocok, yang tepat untuk kita lakukan. Kemudian untuk formatif yang di akhir pembelajaran itu biasanya kan mengukur proses, kita lihat mengukur proses. Jadi mengukur proses di sini ada nggak ketercapaian yang mau kita lakukan dalam berproses tadi. Nah, mungkin di sini kalau formatif itu lebih ke penekanan bagaimana yang dilakukan oleh guru itu terhadap siswa. Dari guru, apakah ada perbaikan-perbaikan yang melalui tadi ada refleksi, ada apa itu kan. Nanti dari situlah guru akan menemukan situasi di mana guru itu akan memperbaiki pembelajarannya. Kalau dirasa itu sudah tercapai, berarti nanti disinkronkan dengan hasil pembelajaran melalui tes sumatif. Tes sumatif juga ada di akhir juga bisa kita lakukan. Tidak harus semua yang kita tuntut itu untuk menjawab. Mungkin bisa saja secara bisa apa dari pembelajaran yang kita lakukan. Nah, di sini apakah boleh nilai formatif itu dimasukkan di dalam raport? Kan dari perdebatannya seperti itu. Saya pikir untuk penilaian formatif itu kalau kita itu kan sebenarnya untuk diri seorang pengajar gitu ya, untuk melihat kondisi kita ini tercapai nggak dalam melakukan proses gitu. Mungkin saya pikir kalau kita gunakan untuk masukkan nilai di dua nilai yang sampaikan, siswa antar kelompok nilai kelompok yang prestasi ya Bu ya. Saya pikir takutnya begini Bu, kalau kemampuan siswa menilai itu kan belum bisa seperti itu. Kalau penilaian diri, penilaian antar teman, mungkin penilaian yang sifatnya adalah sikap Bu. Saya pikir itu yang bisa dilakukan siswa. Kalau menilai sampai prestasi itu mungkin lebih tepatnya di guru atau itu. Ya, saya pikir itu. Karena antar siswa sendiri itu kalau menilai mungkin dia punya persepsi yang kurang baik dengan udahlah kasih guru ini ya Bu ya. Kalau penilaian itu memang yang dilakukan itu adalah guru. Kalau penilaian antar teman atau penilaian diri mungkin siswa bisa lakukan sendiri, terutama di sikap. Saya pikir pemahaman mengenai apakah diperbolehkan formatif dengan sumatif itu digabung, saya pikir itu kalau formatif lebih ke itu apa namanya, kalau di awal ya untuk memetakan atau untuk menentukan metode pembelajaran dulu. Kalau di akhir ya itu sebagai bagian untuk apakah nanti itu bisa mendukung apa yang sudah kita lakukan atau kita akan perbaikan oleh guru itu sendiri. Mungkin dari saya begitu Bu, kalau salah saya minta maaf. Kita sama-sama belajar.
Begini bro, memang ini apa ya, dari kurikulum merdeka, memang konsep evaluasi ini yang menjadi masalah besar. Jadi kalau saya pikirkan, merenung tahun lalu, permasalahan itu bukan masalah apa ya, masalah kita maksananya. Saya paham betul dari dulu nilai formatif itu kan anak-anak itu dinilai misalkan konservasi atau segala macam. Itu kan sayang kan buang-buang kan. Nah, itu tuh hasil kerja keras mereka layak buat sebagian dari nilai. Itu hal yang wajar. Nah, sayangnya masalah itu pada rapor kita. Itu mengapa tidak ada nilai itu yang mungkin mengukur efektif mereka atau komentar mereka atau soft skill menggambarkan. Anak ini memang kurang jago di ekonomi, pokoknya standar aja lah. Tapi ini punya potensi kalau bagus presentasi, jago banget ngomongnya, jadi emosinya bagus semacam. Itu kan nilai plus. Nah itu yang tidak tergambarkan di dalam rapor kita. Katanya nilai holistik, semua aspek, tapi tidak tercermin di situ. Nah artinya sampai saat ini saya melihat, bahkan aku sendiri pun tidak melihat itu. Gitu. Jadi saya betul gitu. Makanya sampai saat ini saya mewajarkan misalkan dulu memasukkan nilai formatif itu ke dalam rapor. Itu saya paham gitu. Nah, solusinya ini bagaimana caranya masalah ini ya kita melakukannya, pemerintah atas harus respon dong. Nah, ini sebagai rapor pun tidak ada perubahan yang dibuat. Kita pengen tuh masukkan bahwa ini punya potensi komunikasi yang bagus, nah ini segala macam kolaborasinya. Nah itu yang perlu kita masukkan dalam hasil akhir mereka memberikan rapor itu sehingga perdebatan kita itu selesai gitu, tidak berpanjang gitu. Karena akhirnya itu yang mungkin kita perbaiki. Mudah-mudahan ya ini bisa sampai ke atas juga. Terima kasih. Setelah perdebatan kita yang luar biasa ini, ada penenangnya dari Pak Sodik ya, bahwa ada yang salah yang benar, ada guru yang salah yang benar dalam menyampaikan asesmennya, yang hanya akhir adalah format ini sebenarnya ya, birokrasi kita ya, format akhirnya yang membuat kita sebagai guru tidak bisa melangkah lebih jauh untuk kita punya nilai itu, tapi kita nggak bisa memasukkannya ke dalam hasil akhirnya ya gara-gara birokrasi tadi. Oke, sudah siang banget ya ini, wah perjuangannya menit dan kita kurang sebenarnya, tapi karena waktunya sudah semakin singkat. Nah, tepuk tangan lagi dong untuk perjuangan dan pertanyaan sangat sekali. Ya dari sesi tadi ini kita belajar banyak tentang bagaimana evaluasi dan asesmen dalam pembelajaran mendalam bukan hanya sekedar alat ukur hasil belajar, tetapi juga cermin untuk memahami keberagaman kurikulum kita. Keresahan banyak guru selama ini adalah bagaimana menghadapi murid yang begitu beragam. Ada yang paham, ada yang butuh waktu lebih lama, ada yang aktif bertanya, ada pula yang lebih suka diam dan mengamati atau introvert lah ya. Nah, disinilah pembelajaran mendalam itu hadir sebagai solusinya. Tapi karena hal ini baru bagi kita semua ya, jadi kita perlu waktu untuk mengaplikasikannya dalam kegiatan belajar mengajar kita. Nah, PM ini menuntut kita agar tidak lagi memaksakan satu cara untuk semua. Nah, kita terbukti dari diskusi kita tadi ternyata banyak sekali cara asesmen yang dilakukan oleh guru-guru sekalian. Nah, mereka ini memberi ruang ya bagi setiap murid untuk tumbuh sesuai potensinya masing-masing. Nah, Bapak Ibu guru hebat, kita telah melangkah jauh hari ini. Mari kita jadikan pembelajaran mendalam ini bukan hanya teori ya,
Menilai dan juga. Ya, Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara dan yang juga partisipasi sharingnya. Semoga ini menginspirasi kita semua